Muhammad Zainuri, Kepala Cabang Auto 2000 beserta rombongan datangi markas Kodim 1006 Martapura guna menyerahkan bantuan bagi korban terdampak banjir. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Hilman, didampingi Komandan Posko Terpadu Penanganan Banjir Kabupaten Banjar, Letkol Armet Siswobudiarto, di halaman Makodim 1006 Martapura. Muhammad Zainuri mengatakan, bantuan 1 truk sembako dan lainnya dari Toyota Astra Motor dan Auto 2000 Banjarmasin ini merupakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para korban terdampak banjir, di mana sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Sekda Banjar dan Komandan Posko 1006 Martapura. Ini adalah dari Toyota Astra Motor, jadi kami mewakili PT Astra Internasional untuk menyalurkan bantuan dari Toyota Astra Motor. Bantuan ini dalam bentuk apa aja? Dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh para korban bencana yang kemarin kami koordinasikan dengan Ketua Penanggulangan Bencana ini, yaitu Pak Dande, Bapak Siswo. Juga kami koordinasi dengan Pak Sekda juga. Sebenarnya dari Auto 2000 sendiri itu juga memberikan bantuan, tapi sebelum ini udah kita berikan, tapi itu adalah swadaya dari kantor kami ya. Ini kan dari Toyota Astra Motor. Jadi yang dari Toyota Astra Motor itu kami pusatkan, selalu kami lewat daripada Ketua Penanggulangan Bencana, agar pendistribusiannya itu lebih mengena. Kan kami nggak ngerti dari jauh, kami ini butuhnya apa. Nanti mungkin suatu saat setelah pasca ini mungkin kalau kami ada CSR lagi akan kami koordinasikan lagi apa yang diperlukan. Tadi Pak Sekda sempat menyampaikan bahwa pasca bencana ini adalah awal ini dari Pak Dande, ini adalah awal dari bencana. Pasca bencana ini masih banyak yang diperlukan. Contoh perbaikan fasilitas atau perbaikan rumah-rumah masyarakat. Nanti kita nggak tahu nanti ya. Nanti kita selalu berkoordinasi baik sama dari pemerintahan ataupun dari Ketua Penanggulangan Bencana. Sementara itu, Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswobudiarto mengatakan, Kodim adalah salah satu posko lapangan, dan apa yang akan dilaksanakan akan ada mekanisme kepada posko induk, yang diharapkan adanya satu kesatuan dalam distribusi. Siswa memastikan semua bantuan yang disalurkan akan mendapat pengawalan dari pihaknya. Pihaknya mempunyai tim yang bertugas di lapangan, yakni melihat situasi di lapangan, kemudian membawa bantuan ke lapangan, baik itu melalui darat, distribusi lewat air, ataupun lewat udara jika diperlukan. Ataupun Satgas Terpadu yang ada di Kabupaten Banjar, ini adalah posko induk kita, yang mana gudangnya kita sudah tentukan, sementara ini ada di gudang Dinsos dan gudang BPBD. Ya. Nah, kemudian posko lapangan itu salah satunya adalah di Kodim ini. Jadi apa yang kita akan laksanakan, tentunya ini akan ada mekanisme kepada posko induk. Ya, yang kita harapkan adalah adanya ya satu kesatuan ya dalam mekanisme distribusi ini. Ya, karena kemarin kita pelajari dan kita analisa banyaknya dukungan ya, tetapi untuk distribusinya ini kurang terpantau ya. Nah, saat ini kita hadirkan dari kabupaten untuk menerimakan juga ini, dan setelah ini kita akan distribusikan. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda di mana titik-titiknya. Harapan kita tidak terjadi penumpukan. Ya, karena kemarin sempat terjadi di titik A mendapat bantuan yang berlebih, namun di titik C ini malah belum tersentuh. Bahkan hanya sedikit yang ke sana. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Semua bantuan ini akan kita kawal. Ya, kita ada tim yang bertugas di lapangan, melihat situasi di lapangan, kemudian membawa bantuan ini ke lapangan. Mau berupa melalui distribusi darat, berupa distribusi air, bahkan dimungkinkan melalui distribusi udara kalau memang itu dibutuhkan. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, banjir yang melanda Kabupaten Banjar, 60% wilayahnya tergenang, hingga menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas. Otomatis kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan bebannya bersama relawan yang peduli dengan kesetiakawanan sosial yang ada.
bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Banjar cukup luas dampaknya karena wilayah kita yang tergenang hampir 60% berdampak di 19 kecamatan dari 20 kecamatan, ada 207 desa kita yang terdampak dengan adanya genangan-genangan. Nah, banjir ini menyebabkan masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitasnya untuk kehidupan sehari-hari. Otomatis dengan tidak bisa melaksanakan aktivitas itu, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa meringankan beban dari masyarakat bersama masyarakat relawan yang peduli dengan kesetiakawanan sosial kita yang ada. Nah, inilah dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan ini yang menjadi hak masyarakat bisa kita partisipasi karena terganggu mendapatkan kesulitan sebagai dampak banjir ini bukan hanya pada saat banjir itu berlangsung. Setelah banjir itu berlangsung, genangan masih terjadi, mereka tidak 100% bisa bekerja. Di kita sebagai lumbung pangan Kalimantan Selatan, otomatis musim tanam kita terganggu dan persediaan pangan dari musim tanam yang sebelumnya itu juga banyak yang terendam gabah-gabah. Nah, inilah seperti yang disampaikan tadi, ini bukan akhir, walaupun misalnya air sudah surut, mereka sudah balik ke rumah, tetapi kebutuhan masyarakat untuk bisa beraktivitas tidak bisa masih normal seperti sedia kala. Kebutuhan akan pangan dan papan yang rusak perumahan itu mesti harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena inilah kami melalui Satgas Terpadu yang melibatkan seluruh pihak terkait inventarisir berdasarkan data apa kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas untuk kita menggalang semua potensi yang ada, baik itu yang ada di pemerintah maupun pihak-pihak stakeholder yang lain dan relawan untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan terupdate-nya, hingga pemerataan penyampaian distribusi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir itu bisa diatasi. Roni Fahrijal, Kominfo Banjar, melaporkan.